Kita akan melanjutkan bahasan buku kita, semoga Allah berkahi. Bedah buku kita Sahih At-Targhib At-Tarhib, dan kita masih dalam kitab Salat Sunnah. Serta kita masuk ke dalam hadis nomor 15 pada pertemuan ini insyaAllah. Dan hadisnya dari awal belajar 627. Saya akan langsung masuk saja. Saya tidak mengulangi lagi hadis sebelumnya karena sudah lewat sekitar 10 menit dari pertemuan kita. Dari Sahli bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, Jibril datang kepada Nabi SAW sambil bersabda, Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuh, wa'alam anna syarafal mu'mini qiyamul lail, wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Wahai Muhammad, jadi Jibril AS datang dan berbicara kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hiduplah sesukamu, tapi ingat, kamu pasti akan mati. Kemudian pesan yang kedua, beramallah sesukamu, tapi ingat, pasti kau akan dibalas karenanya. Yang ketiga, cintailah siapa yang kamu sukai, tapi ingat, kamu akan meninggalkannya. Yang keempat, ketahuilah bahwa kemuliaan orang mukmin ada pada qiyamul lail atau salat malamnya. Dan kehormatannya adalah rasa cukupnya dengan tidak meminta-minta kepada orang lain. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Awsat dengan sanad hasan. Teman-teman sekalian, kita masih membahas sekali lagi dalam bab solat sunnah, dan saya ingatkan kembali fungsi daripada solat sunnah dan ibadah-ibadah sunnah umumnya adalah menambah kekurangan-kekurangan ibadah wajib pada saat ditimbang amal hari kiamat. Nanti timbangan amal hari kiamat, kalaupun sudah sempurna amal wajibnya, maka dia akan berfungsi sebagai penambahan daripada timbangan amal nanti yang akan meninggikan derajat di surga tentunya. Itu di akhirat. Dan di dunia Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai hamba yang suka mendekatkan diri kepadanya dengan amal-amal sunnah. Ya. Sebagaimana hadis yang masyhur, kata Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yazalu abdun yataqarrabu ilai bin nawafil hatta uhibbuh. Seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab datangnya cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ada beberapa pesan yang mulia dari hadis ini yang kita bisa ambil, dan ini sangat mahal sekali. Bagaimana Jibril alaihissalam, pemimpin para malaikat, datang khusus kepada baginda Nabi SAW, dan beliau secara khusus menyampaikan pesan dari Allah ini. Dan ini pesan kepada atau untuk Nabi SAW sebenarnya tertuju kepada umatnya. Ya. Pesan pertama, ini mutiara pertama yang kita bisa ambil dari Jibril alaihissalam. Beliau mengatakan, Ya Muhammadu ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hidup sesukamu. Toh juga kau pasti akan mati. Maknanya, hidup di mana saja, hidup bagaimana saja, kau pasti akan mati. Ya. Artinya sekarang kau sehat, kau sakit, pasti saatnya mati akan mati. Kau muda, kau tua, pasti akan mati. Dan ini maknanya dalam sekali. Artinya, harus renungin Muhammad kematian itu. Dia akan datang kepadamu. Apakah kamu kaya, apakah kamu miskin, apakah kamu sehat, apakah kamu sakit, apakah kamu muda, atau kamu tua, perempuan, laki-laki, pejabat, masyarakat biasa. Ya, semuanya akan mati. Dan manusia itu punya fase-fase di waktu-waktu, misalnya ada generasi yang lahir misalnya tahun 1980. Yang hidup di masa itu Allah sudah tentu, yang lahir di masa itu Allah sudah tentukan siapa saja yang lahir dalam satu tahun itu, tahun 1980 misalnya. Dan nanti generasi 1980 ini akan wafat semua, habis terakhir di tahun sekian misalnya. Misalnya 100 tahun ke depannya. Ya, dari 1980 ini misalnya 2080 gitu kan. Mereka akan wafat semua pada saat umurnya sudah 100 tahun misalnya. Ya. Dan itu akan habis. Generasi itu tidak akan ada. Sebagaimana mungkin di zaman kita sekarang ini sudah nggak ada lagi orang hidup yang lahir tahun 1900 misalnya. Atau tahun 1910 atau 1920 atau 30. Sudah habis generasi itu. Dan saya dan Anda pun yang lahir misalnya di tahun yang sama, juga kita akan satu demi satu akan wafat dan akan habis generasi kita.
Dan terus akan ada regenerasi dari manusia yang Allah SWT ciptakan. Termasuk tanda-tanda kematian teman-teman. Di tubuh kita adanya rambut putih, ya, adanya bertambahnya umur, kemudian adanya orang-orang kerabat terdekat kita yang sudah meninggal atau yang kita dengar ada orang yang meninggal, tetangga, kerabat, ya, atau orang yang senegara dengan kita, sekota dengan kita. Demikian pula adanya anak-anak. Kalau misalnya orang sudah karunia, Allah sudah karunia anak pada dia. Anak-anak itu dengan mereka lahir berarti sudah ada generasi baru, ini pengganti kita. Ya. Maka mati itu pasti akan datang. Dan orang yang paling cerdas dari orang-orang beriman adalah memikirkan apa yang setelah mati itu. Kata Nabi SAW pada saat ditanya, siapa orang mukmin yang akyas? Akyas itu sangat cerdas, super gitu. Apa kata Nabi SAW? Ya. Orang yang banyak usahanya, orang yang banyak perkebunannya, orang yang banyak ilmunya. Tidak. Beliau mengatakan, yang paling banyak mengingat kematian dan punya persiapan setelahnya. Jadi selama dia hidup kayak hari ini misalnya, kita diberikan oleh Allah SWT umur. Maka pada hari ini orang mukmin yang cerdas dia akan memaksimalkan waktu itu. Bagaimana ini hari ini menjadi sebuah aset yang dia panen pada saat dia meninggal dunia. Toh dia sudah tahu dia akan mati. Dan tidak ada orang yang bisa melewati masa waktu yang sudah Allah tentukan. Jangankan kita teman-teman. Para nabi-nabi utusan Allah pun meninggal dunia. Sampai para sahabat kaget. Dan mereka ada yang masih belum bisa, bukan belum bisa menerima ya, tapi masih tercengang dengan wafatnya Nabi SAW. Sampai Umar bin Khattab pun mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi SAW sudah meninggal, aku akan tebas lehernya. Saking beliau tidak nyangka gitu. Tapi Nabi SAW meninggal. Makanya Abu Bakar keluar lalu mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Artinya kita semua akan menuju ke sana, gitu kan. Kita semua akan menuju ke sana dan tidak mungkin kita luput dari itu. Oleh karena itu selalu punya persiapan teman-teman. Jadikan target kita adalah akhirat, adalah surga. Karena mati akan datang kepada kita setiap saat. Setiap detik bisa datang. Lagi berdiri, lagi duduk, lagi makan, lagi ngobrol, lagi sakit, lagi sehat. Muda, tua, anak-anak. Semua bisa meninggal setiap saat. Oleh karena itu kita harus punya persiapan. Bagaimana kita betul-betul memaksimalkan waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Kalaupun kita mau terjerumus pada sesuatu, kita terjerumus pada hal yang mubah gitu kan. Makanya harus dipikirkan. Jadikan sebagai sebuah pegangan agar kita lebih hati-hati, ya. Seperti itu. Nah, ini pesan yang luar biasa gitu. Nah, cuman saja ada yang saya ingin titik beratkan, ya. Kematian bagi seorang mukmin bukan akhir segalanya, tapi justru awal segalanya. Orang mukmin tidak akan takut mati, karena dia tahu dengan dia mati dia akan menuju kepada kehidupan yang abadi sebenarnya, ya. Jadi ibarat kita ini sedang menunggangi kendaraan sekarang, ya. Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, ayah dan ibu kita dari surga, turun ke bumi dan akan kembali lagi ke sana. Gitu. Nah sekarang kita ini seperti orang turunnya semua dalam kendaraan, satu gerbong. Kita akan menuju semua mengikuti Nabi Adam AS ke surga itu. Ya. Hanya saja dalam perjalanan ini Allah mengingatkan, hati-hati, jangan keluar dari peraturan-peraturanku, jangan langgar apa yang aku larang misalnya. Karena nanti kamu akan tidak ikut ke jalur yang ke surga, tapi kamu akan ikut ke jalur ke neraka. Gitu. Yang sudah dijelaskan surga secara panjang lebar dan neraka secara panjang lebar. Makanya para sahabat kalau mereka mau meninggal, ya, maka teman-temannya datang dan mengatakan, berita gembira buat kamu. Kok orang mau mati dikatakan berita gembira? Karena kata teman-temannya, sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah, sebentar lagi kau akan menerima balasan terhadap apa yang kamu lakukan selama ini, misalnya amal-amal saleh gitu kan. Ya, sebentar lagi kau akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi mereka sadar dan yakin sekali ada kehidupan akhirat itu. Begitu juga Bilal radhiyallahu anhu pada saat ditanya, bagaimana menurut anda tentang kematian? Beliau mengatakan, marhaban bil maut. Selamat datang kematian itu. Beliau menyambutnya. Karena beliau tahu itu adalah jalan yang terbaik menuju ke akhirat. Ya. Baik, pesan yang kedua, teman-teman sekalian. Pesan yang mulia juga. Wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyum bihi. Berbuatlah sesukamu. Toh juga kau akan menerima balasannya. Maknanya, kalau kau berbuat baik, kau akan dapat balasannya. Kau berbuat buruk, kau juga akan dapat balasannya.
Udah jelas, nggak ada sesuatu yang berubah. Kata Allah SWT, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah menemukan perubahan dalam sistem Allah. Sebelum kita sudah banyak orang-orang saleh. Mereka mengikuti para nabi-nabi, mereka beribadah, mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan, mereka nikmati apa yang Allah halalkan, mereka jauhi apa yang Allah larang. Nah, pada saat mereka lakukan itu, mereka selamat bersama para nabi-nabi tersebut. Bahkan ada di antara sahabat Nabi Ridwanullah alim yang dijamin masuk surga, dan Nabi SAW katakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga. Supaya kita tahu ini benar nih, dan kita perlu ikutin langkah-langkah mereka supaya kita bersama dengan mereka gitu, ya. Maka selalu diingatkan dalam dakwah sunnah, dakwah salaf yang kami sampaikan ini, kembalilah kepada pemahaman Al-Quran dan sunnah dan sesuai dengan pemahaman salafus salih, karena mereka sangat tahu masalah itu. Supaya kita bersama dengan mereka, ya. Dan kita mencintai mereka supaya kita digabungkan bersama mereka nanti di akhirat. Makanya Anas bin Malik mengatakan radhiyallahu anhu, tidak ada hadis Nabi SAW yang lebih kami cintai dibandingkan hadis yang berbunyi al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Karena aku mencintai Rasulullah SAW, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, walaupun amalku belum sama dengan mereka, berharap bisa bersama dengan mereka di surga. Begitu juga dengan orang-orang yang fasik. Ini ambil pelajaran, ya. Ini ada ibrah, ada pelajaran untuk orang-orang yang berakal. Dari Fir'aun dan para pengikutnya, ya, dari Namrud dan para pengikutnya, kemudian kisah kaum Thamud, kaum 'Ad, kaum Thamud kaumnya Nabi Salih, kaum 'Ad kaumnya Nabi Hud, ya, kemudian kaumnya Nabi Lut, ya, kaumnya Nabi Musa dan seterusnya. Begitu juga dengan di zaman Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Al-Walid, dan yang lainnya yang banyak memang meninggal dalam keadaan kufur. Bagaimana pada saat jenazah mereka di Badar yang terbunuh itu ditaruh di Nabi SAW menyuruh memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur, ya, satu persatu dilempar ke dalam sumur. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai fulan bin fulan, diajak ngomong satu persatu. Lalu kata Nabi SAW terakhir, apakah kalian telah mendapatkan apa yang Tuhan kalian ancamkan? Sungguh aku telah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan kepadaku. Artinya Nabi SAW membuktikan depan para sahabat, mereka ini mendapatkan apa yang Allah ancamkan dari siksa kubur, dan mereka akan masuk ke neraka. Ini tokoh-tokoh Mekah yang depan mata mereka, mereka lihat dulu hidup bersama mereka. Tapi mereka meninggal tidak mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, apakah mereka mendengar apa yang anda katakan sementara mereka sudah jadi bangkai? Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, sesungguhnya mereka lebih jelas mendengarkan apa yang aku ucapkan daripada engkau, hai Umar, hanya saja mereka tidak bisa menjawabnya. Ya. Jadi, kita akan bertanggung jawab dengan amal kita sendiri, teman-teman sekalian. Subhanallah, amal-amal saleh itu, seperti jujur, amanah, tanggung jawab, bersedekah, jenguk orang sakit, bakti sama orang tua, apalah semua dari amal-amal saleh yang disebutkan. Semua itu teman-teman memang secara fitrah pun disukai oleh manusia. Kecuali orang yang buruk. Kalau orang yang baik secara umum suka. Suka dengan orang yang ramah, dermawan, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang suka membantu, ya. Walaupun secara fisik. Kalau dari dermawan kan mungkin dengan secara harta. Bakti sama orang tua, baik sama keluarga dan seterusnya lah. Baik sama orang-orang. Orang suka. Dan kalau dia meninggal, orang akan mengatakan, oh si fulan itu begini dan begitu disebutkan kebaikannya. Ya. Dan semua yang Allah larang, seperti misalnya bohong, menipu, mencuri, menggunjing, memfitnah, ya, memukul, membunuh, merampas, apalah semua, gitu kan. Semua itu Allah buat fitrahnya, selain Allah memang benci, Allah berikan hukuman-hukuman yang berat, juga Allah buat manusia tidak suka. Tidak ada yang suka dibohongin, tidak ada yang suka ditipu, tidak ada yang suka dijahatin, kan begitu. Jadi kenapa kita tidak menjadi orang yang baik? Apa masalahnya? Di dunia kita bisa hidup bahagia, tentram, dihormati oleh manusia. Di akhirat juga kita akan mendapatkan yang terbaik. Maka hati-hati dengan amal, karena engkau akan bertanggung jawab sendiri, hai saudaraku. Jangan pernah terpengaruh dengan perkataan teman yang mengatakan, udah gak apa-apa buat aja nanti saya yang tanggung. Itu gak benar. Dia tanggung apa? Allah SWT mengatakan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Gak ada orang menanggung dosa orang lain. Jadi misalnya dia suruh temannya mencuri, lalu kemudian dia bilang nanti saya yang tanggung dosanya. Gak bisa. Dia dapat yang mengeksekusi dapat dosa mencuri, yang menyuruh juga, yang memberikan hukum dapat juga dosa mencuri. Dua-duanya dihukum. Tidak ada yang luput dari hukuman. Ya. Kemudian juga kalau kita melakukan ibadah teman-teman, maksimalkan ibadah itu. Dalam sedekah maksimalkan, berikan yang terbaik.
Anda yang belum berkurban hari ini, hari yang luar biasa, masih hari terakhir, hari tasyrik, maksimalkan. Kemudian juga amal-amal soleh yang lain, apa saja? Misalnya sholat, khusyukkan. Misalnya baca Quran, maksimalkan, belajar, kemudian baca, khatamkan, hafalkan, amalkan isinya. Ada apa saja, menjenguk orang sakit, gembirakan, bawakan hadiah. Dalam berdoa, berdoa maksimal. Dalam berzikir maksimal. Semua ibadah lakukan maksimal. Dan ketahuilah, semua jenis ibadah itu akan engkau terima balasannya, teman-teman sekalian. Ingat selalu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia akan lihat. "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia pun akan mendapatkan. Pesan yang ketiga adalah wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapapun yang kau sukai, tapi kau juga akan berpisah dengannya. Maksudnya di dunia. Ya. Dan hubungan ini tetap akan bisa berlanjut, teman-teman sekalian, ke akhirat kalau memang kita menjalin hubungan yang baik. Misal tali pernikahan. Ya. Bagaimana dengan tali pernikahan tersebut selama kita bisa mempertahankan di dunia, kita akan bersama juga di akhirat, gitu kan? Akan bersambung ke sana. Atau persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini akan terbawa sampai ke akhirat sana. Bahkan pada hari kiamat kata Nabi SAW, Allah akan mengatakan, "Aina mutahabina bijalali." Mana orang-orang yang saling mencintai karenaku. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Dia cinta sama sahabatnya muslim dan muslimah. Ya. Ini karena memang ibadah mereka baik gitu. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Khusus dalam bab menjalin persahabatan ini. Karena lawan jenis kan tidak dibolehkan. Kecuali suami istri gitu. Nah, di sini dia juga akan, kata Allah SWT, fa inni udhilluhum fi yawmi la dhilla illa dhilli. Hari ini aku akan menaungi mereka, tidak ada naungan kecuali naunganku. Jadi coba kita menjalin hubungan itu baik dengan orang-orang yang memang dasarnya berbuat baik juga, sehingga kita akan dapat tertolong dengan mereka. Mungkin amal mereka lebih baik sehingga mereka menolong kita dengan syafaatnya atau pertolongannya pada hari kiamat. Ya. Makanya sering saya bahasakan untuk diri saya tentu pesan ini, lalu kemudian teman-teman sekalian, menuju ke akhirat ini bawalah dua hal dan jangan bawa dua hal. Bawa dua hal. Amal soleh, sibuk dengan amal soleh, sedekah, sholat, zikir, baca Quran, bakti orang tua, silaturahim keluarga, segala macam. Dan teman soleh, pasangan yang soleh, atau teman-teman sahabat yang soleh. Ya. Karena ini dua bermanfaat sekali buat kita. Amal soleh akan membantu kita lolos dari timbangan amal hari kiamat dan selamat dari huru haranya. Dan teman soleh juga, kalau sampai kita kurang pun, amalnya bisa dibantu oleh dia. Bahkan banyak orang dikeluarkan dari neraka nanti, na'udzubillah, itu karena syafaat atau pertolongan sahabatnya. Dan jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Kalau ada dosa, istighfar dan taubat kepada Allah. Kalau ada musuh, ya berhenti. Jangan. Karena musuhnya misalnya kita sering gunjing orang, sering fitnah orang, jadi musuh. Hari kiamat dia akan menghabiskan pahala kita nanti. Lalu bagaimana kalau saya terzalimi, Ustaz? Ya biarkan aja. Sabar. Anda akan panen pahalanya. Makanya seseorang salaf dulu pernah digibah, digunjing. Ya. Seingat saya ini Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Digunjing, digibah, diceritain segala macam, dianggap aibnya. Padahal sebenarnya beliau tidak, ini seorang ulama tentunya. Yang insya Allah menjaga hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti sampai sekarang banyak di antara dai dan ulama menyebutkan tentang nama dia. Harum setelah sekian ratus tahun pun meninggal dunia. Maka ada seseorang murid yang mengatakan, si fulan telah menceritakan Anda, menggibah Anda, menceritakan seakan-akan aib gitu. Kebetulan dia baru beli kurma yang sangat banyak dan bagus, termasuk mewah gitu dengan tangkai-tangkainya. Ini biasanya istimewa gitu ya. Kemudian dia bungkus, dia mengatakan pada muridnya, sampaikan, berikan kurma ini kepada orang tersebut dan sampaikan terima kasih karena dia telah berbagi pahala untuk saya. Begitu mereka memang, tidak perlu pegal, tidak perlu sakit hati kalau orang berbuat jahat dengan kita. Justru kita melihat, oh ada sisi ini yang akan saya panen nanti pada hari kiamat. Kalaupun kita maafkan dia, ada pahalanya. Kalau kita mau tuntut pun nanti hari kiamat, kita akan bisa panen amal yang sudah dia kerjakan. Ya. Ingat hadis tentang muflis, orang yang bangkrut. Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang tidak dirham dan dinarnya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bukan. Orang yang bangkrut yang sebenarnya yang datang hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala haji, lengkap semua.
Tapi sisi lain pernah mencaci maki orang ini, pernah memukul orang itu, pernah mengambil haknya orang ini. Maka mereka semua tuntut, ya. Lalu kemudian diambillah pahala-pahala dia dibagi-bagi kepada orang-orang yang menuntut tadi. Dan kalau sudah habis pahala dia, masih ada yang tuntut juga, diambil dosa-dosa para penuntut, dibebankan pada dia. Maka dimasukkanlah dia ke dalam neraka lebih jauh dari jarak antara jarak timur dan barat. Artinya habis semua amalnya yang dia kerjakan juga dipanen oleh orang lain, dan juga dosa orang lain justru dia yang dihukum. Ini semua kenapa? Karena hanya merusak, ya, dan mencari musuh pada hari kiamat. Wa na'udzubillah. Ya, jadi sabar saja. Allah SWT mengetahui apa yang sedang terjadi. Pesan yang keempat, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ini saksi bahasan kita. Dan ketahuilah kemuliaan seseorang mukmin justru dinilai dari sholat malamnya, gitu kan? Karena enggak semua orang bangun sholat tahajud. Tapi kalau Allah gerakkan kita untuk bangun sholat, ini sebuah keutamaan tersendiri. Ya. Bahkan sebagian salaf rahimahumullah itu menjadikan tolok ukur kalau mereka terbangun sholat malam, berarti ada kebaikan yang pada diri mereka dan mereka jauh dari dosa. Tapi kapan mereka tertidur kebablasan, ya, berarti ada sesuatu, ada tanda tanya, ada apa nih? Kenapa kok kita terharamkan dari ibadah ini? Ya, seperti itu. Dan ini sudah saya bahasakan untuk sholat malam ini teman-teman, bagi orang beriman, mukmin dan mukminah tidak usah lagi negosiasi. Ini bukan lagi pilihan. Dan jangan selalu terkurung dengan bahasa sunnah. Ini kan sunnah. Akhi dan ukhti. Sunnah pun dianjurkan untuk dikerjakan. Kalau terus kamu beralasan sunnah, lalu kapan kamu akan kerjakan? Kapan kamu akan kerjakan? Ini perlu digarisbawahi. Saya berikan contoh pernah terjadi. Saya ingat betul itu. Saya pernah bicara sama seorang sahabat saya di Madinah. Waktu itu kami datang umroh Ramadan pada saat itu. Semoga Allah SWT mudahkan lagi kita umroh kembali seperti awal normal semuanya, dan Allah mudahkan insyaAllah. Saya sempat bilang sama dia waktu telepon-teleponan, kebetulan beliau penduduk Madinah. Setelah ngobrol tanya apa kabar, saya salam dan apa kabar semuanya. Terus saya katakan, akhi, saudaraku, apa namanya? Kenapa? Apa kamu sudah umroh? Dia bilang, belum. Saya bilang, kenapa? Kenapa antum tidak umrah Ramadan? Dia bilang, Mekah padat sekali. Terus saya mengatakan, subhanallah, kalau anda ini mau menunggu Mekah kosong, maka tidak akan pernah terjadi sampai hari kiamat. Itu saya bercanda sama dia, gitu kan. Saya juga tidak tahu kenapa saya ucapkan perkataan. Tapi saya pun ambil pelajaran. Iya ya. Walaupun nasihat itu keluar dari lisan saya, tapi saya juga berpikir, iya. Kalau kita mau menunggu, misalnya ada Mekah kosong buat kita baru kita mau umrah sama haji, itu sulit. Atau ada satu pendongkrak yang sangat besar yang membuat akhirnya kita mau melakukan ibadah itu. Kalau tidak kita tidak lakukan, maka kapan kita mau lakukan ibadah itu? Contoh misalnya sholat di masjid, ya. Contoh misalnya bersedekah, contoh misalnya baca Quran. Sampai kapan nih kita mengatakan nanti, iya sih, mau. Itu sampai kapan? Nah, dalam ibadah sering kami bahasakan, paksakan teman-teman. Paksakan. Nggak bisa, kalau kita nggak paksakan nggak mungkin. Dan kapan anda paksakan, dia seperti bola salju. Nanti akan jadi makin membesar, makin terbiasa kita. Bahkan akhirnya, ujungnya kita sudah tidak enak untuk tidak mengerjakannya. Ya. Termasuk sholat malam ini, biasakan. Berat awalnya, tapi lama-lama akan terbiasa dan akan baik insya Allah. Dan sudah kita sebutkan ya, keutamaan-keutamaan ini kan lanjutan dari sebelumnya. Anda kalau masih ingat, saya ingatkan kembali. Bagaimana hadits nomor 625, urutan 13 dalam bab kita. Kita kan sedang membahas hadits nomor 15 ya. Yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ikadha imra'atahu. Semoga Allah merahmati ya seorang hamba laki-laki yang bangun malam, kemudian dia sholat malam, atau dia ingin sholat malam lalu dia bangunkan istrinya. Fa in abad nadhaha fi wajhiha al-ma', kalau istrinya nolak maka dia percikkan air. Wa rahimallahu imra'atan qamat min al-laili fa shallat wa ikadat zawjaha. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma', kalau suaminya tolak maka dia ya percikkan sedikit di wajahnya. Ini kan ada motivasi untuk sholat malam ya. Begitu juga dengan hadis nomor 14 dan dengan sanad sahih 626 dari awal kita belajar yang berbunyi kata Nabi SAW, idza aykadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa shallaya. Kalau seorang laki-laki bangun di malam hari lalu dia bangunkan istrinya lalu keduanya salat ya.
Au shalla raka'ataini jami'an, atau mereka berdua mengerjakan walaupun cuma 2 rakaat, kutiba fi dzakirin wadz-dzakirat, akan dicatat mereka, tercatat sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Padahal sebenarnya cuma bangun ya salat saja walaupun cuma 2 rakaat. Ini menandakan luar biasa teman-teman sekalian ya, luar biasa. Dan pesan yang terakhir dari Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau menitip pesankan yang pertama, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu hai Muhammad, tentu juga kau akan mati. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, dan berbuatlah sesukamu, sesungguhnya kau akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Yang ketiga, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, cintailah siapapun yang kau sukai, tentu kau juga akan berpisah dengannya. Kemudian yang keempat, wa'alam anna syarafal mu'min qiyamul lail, dan ketahuilah kemuliaan seorang mukmin dapat dinilai dari justru salat malamnya, gitu kan. Kemudian yang sekarang yang kelima pesan terakhir adalah wa izzahu istighna'u 'anil nas, dan ketahuilah ya bahwasanya kehormatan seseorang mukmin itu justru dari istighna'u 'anil nas, dia tidak bergantung pada orang ya. Artinya teman-teman sekalian, pesan yang terakhir ini, bagaimana seorang mukmin berusaha semaksimal mungkin untuk dia menggali potensinya. Tentu bukan berarti tidak boleh menggunakan jasa orang lain. Kita boleh menggunakan seorang akhwat di rumah, boleh menggunakan asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Ya, kemudian bisa menggunakan juga di rumah Anda, kalau Allah berikan kemudahan, pakai supir, driver. Anda bisa punya tukang kebun, Anda bisa punya sekretaris di kantor, Anda punya staff pegawai, Anda punya security dan segala macam. Itu bisa terjadi, nggak ada masalah. Tapi bukan berarti dengan begitu teman-teman kita ini malah terus bergantung pada orang, dalam arti kata yang dimaknakan dengan hadis ini tidak mau bekerja, jadi pemalas ya. Jadi tadi itu bukan masuk, itu tadi malah dibolehkan dalam syariat. Kita memiliki asisten pribadi, kita memiliki pegawai, kita memiliki pendamping dan seterusnya, itu tidak ada masalah. Bahkan kita bisa minta tolong sama mereka. Kita berbagi ide, kita bermusyawarah. Tapi ini maksudnya adalah orang yang betul-betul memang hanya bergantung pada orang. Terhina gitu. Ya, terhina sekali. Mereka hidup, mau makan pun, mau minum pun hanya tahu minta sama orang. Tidak mau bekerja, malas, pengangguran. Nah ini yang dihardik di dalam hadis ya. Jadi ini maksudnya adalah kalau orang mukmin justru kemuliaannya, dan itu sifat orang mukmin, dia tidak akan minta-minta sama orang. Kalau dia mau, dia akan bekerja. Ya, kemudian dinilai pekerjaan tersebut. Jadi bukan dia hanya tahu mengulurkan tangan, mengemis ya. Karena memang mengemis ini terhina sekali teman-teman sekalian. Membuat orang itu justru hanya bergantung kepada kehinaan. Dia diberikan, dia terhina. Dia tidak diberikan pun dia terhina. Ya. Lebih terhina lagi kalau tidak diberikan. Dan ini sudah kami jelaskan, Anda bisa kembali panjang lebar mendengarkan tentang penjelasan masalah ini. Itu di bahasan insya Allah di playlist YouTube itu ada, katakan iya untuk sukses. Bagaimana Umar bin Khattab sangat marah ya pada orang-orang yang duduk di masjid selepas sholat Jumat. Kemudian Umar bin Khattab tanya, kenapa kalian di sini? Mereka bilang, kami tidak tahu mau buat apa. Ya. Ada kalau ada asar yang lain mengatakan kami bertawakal kepada Allah. Maka Umar marah pada mereka. Kemudian mengatakan keluarlah, gitu kan. Kalian mengatakan, jangan kalian mengatakan ya Allah berikan aku rezeki sementara dia duduk dan dia tidak bekerja. Nah, padahal dia sudah tahu bahwasanya Allah tidak pernah menurunkan emas dan perak dari langit, tidak kan pernah ada hujan seperti itu, harus bekerja baru bisa mendapatkannya. Dan beliau mengatakan dalam statement yang lain, aku kadang-kadang kagum melihat seseorang dengan paras wajahnya yang tampan, penampilannya yang rapi, tapi pada saat aku tanya apa pekerjaannya, mereka mengatakan nganggur maka jatuh di mataku, kata Umar. Islam ini adalah agama bergerak, agama yang melawan rasa malas, melawan putus asa. Umat yang paling mudah untuk selalu keluar dari setiap permasalahan adalah umat Islam. Seberat apapun masalahnya, mereka bisa keluar dari masalah itu. Ya. Bahkan banyak orang yang jadi mu'alaf justru karena melihat ada sifat ini kepada kaum muslimin. Mereka tidak berputus asa, mereka sangat melawan putus asa, dan mereka tahu, apalagi yang belajar, kalau putus asa itu adalah bagian daripada dosa besar, sebagaimana Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masukkan dalam masalah itu. Mereka gagal di sini, mereka akan berusaha di sana. Mereka gagal hari ini, mereka akan berusaha besok. Bahkan hadis Nabi SAW sangat jelas, kalau di tangan kalian ada sebuah bibit tanaman dan kalian tahu besok kiamat, tanamkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah menanam pohon kurma di masa tuanya, sudah sangat tua. Tapi beliau tetap menanam itu. Kemudian
ditanya oleh orang sekitarnya, wahai Abdullah bin Umar, kapan anda mau nikmati ini? Karena semua rambutnya sudah putih, alisnya sudah putih, jenggotnya sudah putih, artinya orang sudah dekat dengan masa kematian. Gitu. Kata beliau radhiyallahu anhu, dan ini pelajaran yang luar biasa. Beliau mengatakan kalau aku tidak merasakannya, maka akan diambil manfaatnya oleh orang setelahku. Jadi walaupun ini aku tidak nikmati, pada saat nanti panen dan orang menikmatinya, aku akan panen pahalanya. Begitu orang beriman, selalu optimis. Dan mereka tidak pernah ya, bergantung dan merasa lemas, ya, merasa lemah. Ya. Ini nggak boleh sama sekali. Ya, kita harus selalu optimis ya, seperti itu kurang lebih. Ya, jadi ini yang dimaksudkan, jadi jangan sampai jadi orang-orang yang pengangguran. Ya. Baik. Tentu kita tidak bahas ini teman-teman kalau ada orang yang sekarang nganggur karena memang dia di PHK, masa seperti sekarang pandemi misalnya, semoga Allah SWT angkat permasalahan ini. Atau memang orang yang tiba-tiba sakit lumpuh sehingga dia harus pengangguran, itu beda, itu tidak bahas. Tapi dia tetap mau berusaha gitu, itu lain. Ini memang orang-orang yang sangat malas gitu, ya. Atau orang memang kerjanya begitu aja, cuma tahu minta. Kami pernah ketemu dengan beberapa orang begitu, subhanallah sampai meninggal. Rahimahumullah, semoga Allah rahmati. Tapi mereka dari rumah ke rumah, minta di sini, minta di sana. Minta. Dia enak, merasa enak. Begitu minta-minta, mengemis, begitu lalu kemudian hidup lagi dari situ. Habis minta lagi sama orang sana. Padahal bisa bekerja. Tapi subhanallah begitu. Dan ini bahaya, ini seperti sebuah penyakit jiwa. Dan nanti akan membuat orang jadi terus bergantung seperti itu.